Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Cira Chaniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan terus melakukan pembersihan material longsor yang menerjang Desa Sambahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Terdampak banjir, KPU Sumatera Utara akan menggelar pemungutan suara susulan dan lanjutan di ratusan TPS. Tim gabungan mengungkap perdagangan ilegal satwa dilindungi dengan nilai kerugian negara mencapai 298 miliar rupiah. Personal TNI dan polisi diduga terlibat. Petugas gabungan terus membersihkan material longsor yang menerjang Desa Sambahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Petugas juga melakukan rekayasa lalu lintas agar arus kendaraan tidak terhambat. Berikut laporan Rizka Dior dan Andika Pribadi. Proses pembersihan material di ruas longsor jalur Simbahe Brastagi ini masih terus dilakukan hingga siang hari ini, di mana dari personil gabungan hari ini memprioritaskan penumpukan kendaraan akan menjadi evakuasi yang pertama, di mana kendaraan yang ada di ruas Medan menuju ke Brastagi ini akan diminta berputar balik di jembatan Simbahe, begitu pula sebaliknya dari arah Brastagi yang akan menuju ke Medan ini akan diminta berputar balik di pos rumah makan Sindelara. Sementara evakuasi penumpukan kendaraan menjadi prioritas, tapi personil gabungan ini juga masih menyisir ulang titik-titik ditemukannya jenazah, khawatir akan ada jenazah tambahan, begitu pula akan ada evakuasi barang-barang milik korban meninggal dunia ataupun korban luka-luka. Di samping itu untuk pembersihan material sendiri juga masih dilakukan, dan informasi terakhir ada 7 orang meninggal dunia yang sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing dan 20 orang menderita luka sudah dibawa ke RSUP Adam Malik. Sampai sekarang personil gabungan masih terus menelusuri jalur longsor Simbahe menuju ke Brastagi karena informasi terakhir ada kurang lebih 20 titik longsor. Hujan deras yang turun sejak Rabu dini hari memicu longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Akibat peristiwa ini, 3 orang warga meninggal dunia dan 3 kendaraan tertimbun material longsor. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang dibantu warga mengevakuasi 3 orang warga yang tertimbun material longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu pagi. Proses evakuasi jenazah menemui kesulitan karena hujan deras masih turun. Selain 3 warga meninggal dunia, 3 kendaraan juga jatuh ke dalam jurang setelah tertimpa material longsor. Petugas mendatangkan alat berat untuk membuka jalan yang tertimbun material longsor. Warga diimbau untuk bersabar ketika melalui jalan utama menuju Kabupaten Karo karena pembukaan jalur masih terus dilakukan. Kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara yang akan melaksanakan aktivitas dari Medan menuju ke Tanah Karo Brastagi, supaya mengambil jalan lain termasuk dari Brastagi, Tanah Karo menuju ke Medan. Saat ini evakuasi tanah longsor sebanyak sekitar 6 titik sedang dilakukan dan diperkirakan upaya pembersihan material longsor membutuhkan waktu 2 hari. Proses pembersihan jalan bakal memicu terjadinya kemacetan di jalur lintas menuju Kabupaten Karo. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Udah meninggal. Curah hujan yang tinggi pada Rabu dini hari mengakibatkan sejumlah aliran sungai di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang meluap. Ketinggian air yang mencapai hingga pinggang orang dewasa menyulitkan warga untuk menyelamatkan harta benda mereka. Meluapnya aliran sungai di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan ribuan rumah warga terendam banjir. Genangan air yang mulai terjadi sejak pukul 5 pagi mencapai pinggang dan dada orang dewasa. Tak hanya rumah, kendaraan roda 4 dan truk juga banyak yang mengalami kerusakan mesin karena terendam banjir.
Kawasan Medan Denai, Kota Medan misalnya, ketinggian air meningkat hingga sepinggang orang dewasa pada pukul 7 pagi. Kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat karena masih diguyur hujan. Seorang warga menyatakan banyak peralatan rumah dan elektronik yang tidak dapat diselamatkan karena banjir yang masuk ke dalam rumah. Rumah ibu kena banjir juga? Ada semua udah hancur barang-barang semua. Saat ini kondisi banjirnya kayak mana? Semana? Saat ini Tingginya? tingginya nggak kayak gini lah, di dalam lebih dalam lagi lah. Kami rendah. Jadi waktu pas datangnya banjir, ibu lagi ngapain? Tidur? Tidur. Nggak sempat berkas semua udah hancur di dalam. Barang-barang udah hancur semua. Mohon bantuan lah. Selamat semua, Bu? Hah? Selamat. Menyelamatkan anak-anak dulu lah. Barang-barang kita pikirkan. Nyawa lah dipikirkan. Jadi semua barang-barang ibu hancur? Ya. Udah tergenang semua. Harapannya kepada pemerintah apa, Bu? Bantuan. Berkas-berkas semoga cepat. Nanti kalau kayak mana harus dibantu. Kayak rapor-rapor sekolah anak kan udah rusak. Jadi mohon bantuannya lah di tempat masyarakat sini semua. Sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah rumah yang terendam banjir. Di Kecamatan Medan Denai saja terdapat 1.000 kepala keluarga yang terdampak akibat luapan air sungai ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ribuan rumah warga di 5 kecamatan di Kota Binjai terendam banjir sejak Rabu pagi. Petugas terpaksa mengevakuasi warga karena terjebak di rumahnya dengan menggunakan perahu karet. Intensitas hujan yang tinggi pada Rabu dini hari mengakibatkan 3 aliran sungai meluap. Ketiga sungai yang meluap adalah Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan di Kota Binjai. Luapan air sungai ini merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Binjai Timur, Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Barat, dan Binjai Kota. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Mencirim, Kelurahan Setia, dan Kelurahan Berengam. Di Kelurahan Berengam, Kecamatan Binjai Kota, ketinggian air mencapai 2 meter. Petugas dari BPBD Kota Binjai terpaksa mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Menurut Lurah Berengam, air mulai naik pada pukul 3 pagi hingga mencapai bagian atap rumah warga. Hingga Rabu sore, petugas masih melakukan evakuasi terhadap warga yang bertahan di rumah untuk dipindahkan ke tempat yang tidak terdampak banjir. Langsung tinggi ya? Jadi ini banyak warga yang dievakuasi? Banyak? Tiga tadi. Masih ada yang terjebak lagi dalam? Ada. Jadi ini masih evakuasi ya? Masih evakuasi. Upaya selanjutnya gimana nih? Dari kelurahan? Buat posko atau gimana? Kita sudah ada posko sementara di Masjid Baitur Rahman. Masih Baitur Rahman? Ya. Berarti warga di sini sana ya? Tak berbeda dengan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Akibat banjir ini, pelaksanaan pilkada di Kota Binjai menjadi terganggu, sehingga sejumlah lokasi yang terendam banjir menunda pencoblosan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai.